Pertama, kalau kita bicara tentang diksi-diksi dalam Kristen itu banyak yang tidak ada di KBBI. Salah satunya adalah tubuh kemuliaan itu. Tapi saya turunkan ya Bang ya, biar Abang dengar di bawah supaya jadi yang lain bisa naik ya. Jadi teman-teman ya, tubuh kemuliaan itu adalah istilah yang sampai sekarang masih ada di kamus rohaninya Kristen. Kamus itu berupa rohani ya, berupa ruh, belum berbentuk fisik, dan memang belum ada. Tubuh kemuliaan ini sebenarnya pengajaran dari Paulus kalau tidak salah itu di dalam kitab Korintus tentang tubuh sorgawi dan tubuh duniawi. Nah, apakah tubuh sorgawi dan dunia ini sama? Saya nggak tahu. Saya belum pernah ke surga ya kan. Dalam 1 Korintus pasal 15 nomor 40 ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi, tapi kemuliaan tubuh sorgawi lebih daripada kemuliaan tubuh duniawi. Jadi ini diajarkan dalam kitab Korintus bahwa Paulus mengajarkan memang ada dua model tubuh kemuliaan. Jadi seandainya ada tubuh kemuliaan, maka ya ada bulu kemuliaan, ada gigi kemuliaan, ya ada, ya seperti itulah ya, nggak perlu disebutkan satu-satu ya. Tapi itu tidak pernah diajarkan dalam Islam. Di dalam Islam kita memang percaya bahwa nanti ketika seseorang itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk dibangkitkannya itu sesuai dengan amalannya masing-masing di dunia. Makanya ada istilah kalau dia meminta-minta waktu di dunia, sementara dia adalah orang yang bisa mencari nafkah, maka dia akan ditenggelamkan wajahnya ke tanah sambil dia dihadirkan tanpa daging. Kalau ada seorang suami yang tidak adil kepada istrinya ketika dia berpoligami, nanti dia bahunya akan tinggi sebelah. Kayak gitu-gitu tuh ada riwayatnya kalau tidak dalam riwayat hadis. Artinya nanti kita akan dibangkitkan seperti apa amalan kita di dunia. Makanya semoga kita dibangkitkan dalam keadaan tumbuh sempurna sebagai bentuk sempurnanya amalan-amalan kita di dunia, dan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau di Kristen ini teman-teman, memang kalian harus memaklumi beberapa hal. Kristen itu mengenal istilah-istilah yang tidak ada di KBBI, dan ada tubuh kemuliaan, sunat rohani ya, banyak. Ada yang namanya kemarin itu kebagaimanaan ilahi gitu. Itu adalah diksi-diksi yang sebenarnya dihadirkan untuk menjawab pertanyaan yang tak terjawab, padahal juga bukan jawaban. Seperti itu. Nah, jadi apa pentingnya bagi kita mencari tahu arti dari tubuh kemuliaan? Tidak ada penting-pentingnya, karena itu bukan bahasa yang memang ada dalam baku KBBI gitu. Diada-adakan oleh orang Kristen supaya menjawab pertanyaan yang ingin kita jawab, maksudnya ingin kita tanyakan. Mereka tidak mampu menjawab, maka mereka gunakan istilah-istilah yang bias supaya seolah-olah menutup pertanyaan kita. Seperti itu. Oke, Ya, terima kasih Uni terus. penjelasannya. Bentar ya, Teman Paul ya. Tadi saya naikkan nama akunnya Bang Syahmadon. Kayaknya beliau semalam. Mudah-mudahan kalau memang beliau semalam yang 2 hari yang lewat, saya mengucapkan terima kasih banyak buat Bang Syahmadon ya. Kalau nggak salah Bang Syahmadon itu akunnya semalam. Nah, oke, buat Bang Syahmadon semoga sehat selalu. Paul, silakan. Silakan Paul. Saya dulu Bang. Oke, Anis silakan bertanya mau nih Riva, kalau mau berdiskusi buka kamera, tunjukkan data, jelaskan legalitasnya sebagai siapa. Kalau mau tidak bisa buka kamera, cukup bertanya saja tentang keislaman. Lanjut. Oke Bang, ya. Makasih. Nah, makasih ya. Nah, di sini saya ingin ya, karena kita berbicara tentang nabi palsu ya, maka di sini saya akan menunjukkan sesuai literasi di dalam ajaran Enggak, agama saya Islam lagi nggak nanya, saya lagi mau ditanya. Saya nggak nanya kamu. Tapi saya mau tunjukkan data, ditanya. Kak. Ya saya nggak minta. Ini akunnya siapa, nama akunnya ini? Tahu Ya. Saya itu tidak minta pendapatmu. Saya mau ditanya. Kecuali kamu tuh berilmu, kecuali kamu itu memang seorang apologet, nggak apa-apa kamu Iya, aku memberikan apologet, presentasi. Kak. Apologet apa kau? Iya, Apa biar aku lencet tunjukkan kau? data bahwa Allah Udah, Buka saya kamera, lagi nampakkan tidak- wajah.
Saya lagi tidak butuh informasi dari Oten. Saya mau memberi informasi ke Oten. Kenapa nggak tahu diri banget kau? Cil, Oke. dengar ya bro. Oke, ya udah. Kau tuh kan Oten. Di sini Komal ini mengedukasi publik dan Oten. Bukan minta Oten menjelaskan apa yang nggak kau ketahui, nak. Anakku, anak bunda, bunda gembala, ya. Dulu. Oke, baik. Ya, karena di sini saya ingin menanyakan ya, apakah di dalam literasi Islam sendiri Muhammad pernah mengatakan bahwa dirinya nabi? Itu aja. Al-Quran yang Allah yang mengatakan dia nabi. Sesungguhnya dia adalah kata bukan Allah, tetapi maksudnya dia sendiri. Iya, apakah dia tidak- Allah sudah dia sendiri dia pernah mengatakan bahwa ngapain dirinya dia nabi? kayak gitu, NPD banget kayak gitu. Lagi pula kalau seandainya dia gue nabi, ngapain kayak gitu? Allah yang mengatakan dia nabi. Apa sih ini orang? Di Al-Quran Berarti itu dia di dalam nabi, literasi tidak ada sendiri- Iya, maksudnya Nabi gini kan, Muhammad berarti di itu dalam dikatakan literasi nabi sendiri- oleh Allah. Aduh, memang parah. Udah dibawa aja ya, dibawa aja. Makan ini aja, Kenapa makan takut oli, sekali minum kalian oli ini ya, sama minum oli. aku? Aduh. Iya, takut banget ya, takut kali ya. Itu ya. Halo Hizkia. Iya, halo, halo. Hizkia bisa menjauh dari musik bro, soalnya nanti ya, kita YouTube-nya nanti oke, menjauh dari musik. Ya Hizkia, agamanya pasti Kristen karena ada tanda salibnya nih. Iya, Kristen. Hizkia, ini room yang bisa kalian non muslim untuk bertanya. Insya Allah kalau saya bisa menjawab saya jawab. Tapi kalau anda mau mengangkat satu tema yang saya ajukan adalah siapa nabi palsu dalam Bible, atau menurut Yesus siapa nabi palsu, atau siapakah nabi palsu. Boleh anda singgung tema ini dengan catatan anda diskusi dua arah dengan saya. Kalau anda tidak bisa buka kamera, pastikan anda tidak menghujat dan membawa narasi kosong yang tidak berdata. Tapi kalau anda bisa teratur diskusi, saya perhatikan di awal, nanti boleh anda tidak buka kamera. Tapi kalau bisa buka kamera, diskusi dua arah. Sedangkan anda pilih. Itu sudah sangat saya rendahkan sekali loh syarat-syaratnya. Saya nggak bisa buka kamera. Oke, mau bertanya saja atau mau diskusi dua arah? Bertanya, Kak. Bu, Ibu. Oke, silakan. Pertanyaan pertama. Silakan bro, pertanyaan pertama. Saya mau bertanya tentang itu, Kak, tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad itu. Kenapa Isra Mi'rajnya baginda? Ya, itu kan peristiwa penting kan itu, Kak. Iya, masalahnya apa yang mau ditanya? Silakan langsung aja. Yang saya tanyakan ini, kenapa peristiwa sepenting itu tidak ada saksi matanya, Kak? Kenapa harus ada saksi mata? Ya kan gini, dalam suatu pengadilan kan minimal ada Nabi 2, Muhammad 3, sedang atau tidak 4 orang diadili. Jangan samakanlah Iya, pengadilan saya dengan tahu. perkara gini bro. Cara berpikirnya gini ya, nih saya kasih mindsetnya. Tunggu dulu, Kak. Nabi Saya belum selesai bicara ya. Tunggu dulu. Enggak, tadi kan pertanyaannya kan harus saya Ini kan jawab itu. dalam Saya di sini seorang yang menjawab. Cuma saya belum selesai. Ya, tapi saya selesaikan dulu tentang cara kamu berpikir yang keliru. Kamu kan mempertanyakan kepada saya nih, kenapa tidak ada saksi padahal itu peristiwa penting. Saya tanya kenapa harus ada saksi? Di pengadilan kamu samakan dengan pengadilan. Ini kecacatan berpikirnya kalian. Jangan menyamakan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah adalah yang mukjizat itu sama dengan kejahatan. Bahkan tentang Rasul dan Nabi itu dalam kitabnya umat Kristen saja nggak ada saksi loh. Yesus berkata, aku tidak membutuhkan saksi manusia. Nah, sejak kapan syarat sebuah peristiwa itu benar diakui ada dan dengan syarat harus ada saksi? Kenapa? Kalau itu kamu terapkan nanti, betul-betul kamu terapkan untuk dirimu dan untukku, siap nggak kamu nanti tunjukkan siapa yang melihat Elisa dan Elia ketika Elia terbang ke langit pakai kuda kencana? Kak, tunggu dulu, Kak. Siapa yang melihat? Aduh, ini oke. saya ini di Ya, sini diskusi edukatif, bukan saya tahu, diskusi saya tahu diatur yang- orang dulu. Dan Bukan siapa gitu, nanti Kak. yang Astagfirullah. Sabar dulu. Ini- Iya, saya tahu. Ini kan gini.
kan seperti seperti Musa membelah laut itu kan peristiwa penting. Seperti kenaikan Yesus Kristus itu peristiwa penting. Isra Mi'raj kan peristiwa penting juga. Tetapi dalam Musa itu disaksikan ratusan orang. Terus peristiwa Siapa yang kenaikan melihat Yesus Musa disaksikan banyak orang? itu ada Kak dalam Alkitab, Ya, ada tolong itu. sebutkan nama satu orang yang menyaksikan Musa membelah lautan. Namanya siapa orangnya? Kalau nama sih mungkin enggak, tapi kan itu kan di dalam Itu menurut klaim kitabmu. Menurut klaim kitabmu, Musa itu membelah lautan dilihat orang. Pertanyaannya, siapa yang melihat Musa membelah lautan dengan dilihat orang? Sama aja loh itu. Kalau Tapi kan kamu bertanya siapa yang saksi melihat Nabi matanya Muhammad, ya siapa namanya? Kalau kamu seandainya terima, ya kan tertulisnya begitu. Saya juga bisa bilang nih, tadi malam saya makan berdua sama Yesus yang lihat 1000 orang. Nabi Muhammad Tapi Isra kan itu kan Mi'raj. tertulis Kak. Intinya kan Iya, makanya saya datanya tanya, ada. dari mana itu tertulis? Siapa yang melihat itu? Kalau soal melihat kan enggak pasti, tapi kan Nah itu ini ada bro, datanya. gini bro, kalau kamu mengklaim, kamu yang buktikan. Contoh gini, Wah, saya ini sih mengklaim kacau, bahwa, kacau kalau gini. ya Bahaya menurutmu ini. kacau. Loh kok gini? Soalnya kan Diskusi kok, ada data kok nih. diskusi? Kenapa orang Kristen ini kalau diskusi itu suka sekali? Saya menjawab seperti yang mereka mau. Saya di sini independen berpikir loh. Kalau kamu mau pakai standar yang jelas, mari kita sama-sama buktikan. Penulis Buka Keluaran, kitabmu Kak, ini, buka Keluaran. Keluaran tuh bro, di sebentar bro, Musa sabar. tuh Yang ada. menulis keluaran siapa? Siapa penulis keluaran? Kalau soal penulis sih kita nggak tahu. Intinya itu Kenapa kan lu bisa percaya kalau Musa pernah membelah lautan, lu aja nggak tahu penulisnya siapa? tapi kan di Al-Qur'an juga ada. Al-Quran jelas penulisnya. Penulis Al-Quran di zaman Rasulullah jelas. Jadi seandainya pun kami Wah, dapat dibantah. informasi, ini bukan gitu. Kamu kan Kacau. dapat informasi dari Bible. Ini orang mau diskusi nggak sih? Belum apa-apa udah kacau, udah kacau. Bro, diskusi itu santai aja. Ngapain lu bilang kacau? Kalau nggak sanggup diskusi turun. Makanya saya minta buka kamera tadi. Belum apa-apa Bukan udah nggak kacau, sanggup. belum apa-apa udah kacau. Gini Kadang bro, kan saya biasanya tanya, kan minta data. dari mana? Aduh, diganggu lagi ini orang. Bro, bukan berarti ketika saya punya data saya benar. Saya bisa aja bikin buku, saya tadi malam berkencan dengan Yesus, cipika-cipiki dan cium bibir yang nonton 1000 orang. Percaya nggak kau? Ya itu Percaya sama nggak aja kau? sama aja kayak perkataan Muhammad itu. Muhammad kan gitu. Isra Mi'raj tapi saksinya nggak ada. Tuhan kau yang berdusta nih, Tuhan kau berdusta nih. Kalau aku menunjukkan Tuhan kau berdusta kayak gini nih caranya, pakai data. Jangan gitu diskusi nampak kali mau belajar menghujat tapi belum maksimal. Belajar dulu kau sama Edis menghujat nih. Kau tengok Tuhan kau pendusta nih ya, maaf ya, nih Tuhan kau berbohong nih. Nabi Muhammad nggak pernah berbohong. Gak ada cerita saksi. Sejak kapan Musa ngambil lo batu ada saksinya? Nyibul kau ya. Kau bilang Nabi Musa membelah lautan ada saksi. Kau sebutkan namanya. Kalau kau mau menuduh, tengok nih ya, Tuhan pendusta tuh begini nih. Kau tengok nih ya, kau buka nih Lukas pasal 24 ayat 46. Kalau diskusi tuh kayak gini bro. Kalau mau menyerang tuh Musa- totalitas. Sabar, Musa lu belah lihat laut nih. ada. Mana siapa yang lihat Musa belah laut? Tertulis memang ada. Tapi kalau cuma tertulis gue juga bisa bilang kalau Yesus tadi malam ciuman sama gua. Nih loh, lu lihat nih. Ada tertulis demikian, Mesias harus mati, menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Gue tanya sama lu, di mana ini tertulis? Mencret anak Theos ini. Gini loh, cara berpikir kalian yang keliru, saya mau luruskan dulu. Jangan kalian ketika diluruskan cara berpikirnya kabur. Kenapa ketakutan diperbaiki cara berpikirnya? Pertama, sejak kapan peristiwa-peristiwa goib itu wajib ada saksi? Sejak kapan? Kalau memang seluruh peristiwa dalam kitab lu ada saksi, gua tanya, siapa yang melihat Elia terbang ke surga? Siapa yang melihat Enok terbang ke surga? Siapa yang melihat Tuhan kau melayang-layang di atas air? Siapa yang melihat Musa belah lautan? Siapa yang melihat Tuhan kau Yesus jadi manusia? Siapa yang lihat Maria melahirkan Yesus? Mencret kau nanti. Diajarkan cara berpikir yang baik, malah aduh kacau. Kan saya sudah bilang, saya ini mengajak kalian berpikir cerdas. Kalau kalian berpikir keliru, di sini saya luruskan bahwa tidak ada namanya wajib peristiwa dalam kitab suci itu ada saksi. Namanya adalah informasi dari Tuhan.
Kutanya nanti sama kau, ketika Tuhan kau minta ikan goreng, siapa yang melihat dia minta ikan goreng kepada muridnya? Ketika Tuhan kau menghardik badai, siapa yang lihat? Mau kau bilang Matius, Markus, Lukas? Bisa kau buktikan itu? Penulis kitab kau aja kau nggak tahu. Cara berpikir kalian yang keliru, itu boleh-boleh saja kalian terapkan seumur hidup. Tapi ketika berhadapan dengan kami umat Islam, kami punya tanggung jawab meluruskan. Gini loh teman-teman Kristen, tidak ada istilahnya peristiwa goib itu diwajibkan ada saksi. Bagaimana cara kita percaya bahwa peristiwa itu terjadi? Lihat yang menyampaikan informasi itu, jelas nggak orangnya? Kalau kau bilang, kalau Tuhanku ke surga, astagfirullahaladzim, kalau Tuhan ke surga ada yang lihat. Sejak kapan kau bisa membuktikan? Bisa nggak kau buktikan? Iya, ada 5.000 orang lihat Tuhanku menurunkan makanan. Oke, aku tanya balik. Siapakah orang yang melihat 5.000 orang dapat makanan dari Tuhan kau? Mencret nanah nanti. Keluar semua semburit, keluar pucuk ubi nanti dari bokong. Ditanya, pusing soalnya, berdarah hidung. Ditanya sama Bunda Gembala, berdarah hidung nanti. Keluar pucuk ubi dari lubang burnya nanti. Makanya Kristen, kalau kalian itu awam, saya kan minta bertanya, tapi biarkan saya menjawab. Ini kalau mau menghujat totalitas, kayak saya nih, saya nggak menghujat nih. Saya mau menyerang totalitas, saya katain Tuhanmu pendusta. Mana datanya? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dusta. Henok Elia nggak butuh Yesus, sudah ke surga. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Dusta. Buktinya dia mati masuk ke dalam maut 3 hari 3 malam baru berantem sama iblis. Jadi kalau saya mau menyerang, saya totalitas, pakai dalil, pakai rasional. Kau menyerang pakai apa itu? Mana saksinya Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Kenapa harus ada saksi? Berarti bohong dong. Bohong itu menyatakan sesuatu yang tidak ada. Isra Mi'raj itu peristiwa yang ada. Dari mana kau bisa membuktikan peristiwa itu ada? Mari kita bahas. Buktikan nabinya nabi asli, buktikan kitabnya kitab asli. Kalau sudah terbukti nabinya nabi asli, terbukti kitabnya kitab asli, pasti informasi di dalamnya adalah informasi benar. Tapi kalau kitabnya palsu, Tuhannya palsu, nabinya palsu, baru itu dusta. Kalau Musa membelah lautan, ada orang yang melihat. Siapa nama orangnya? Saya nggak tahu, tapi tertulis. Itu namanya Coli. Congor Oten Longor Indonesia. Kalian coli aja di bawah. Congor Oten Longor Indonesia. Ya, maaf ya. Gitu. Nih si Lohu nih, lu ngapain Lohu? Di sini forum orang diskusi lintas agama. Lu nggak beragama, boleh nidurin mamah lu. Ngapain? Ini tempat diskusi lintas agama. Lu kan nggak beragama. Lu kan nggak punya Tuhan. Lu nggak beragama mau melurusin orang yang beragama. Orang nggak beragama mau meluruskan orang nggak beragama. Aturan aja lu nggak ada. Saya mau ngelurusin orang beragama. Pandangan orang beragama. Lu dasarnya itu apa? Dasarnya apa meluruskan orang beragama? logika. Oke, gue tanya, apa yang disebut dengan logika? Cara berpikir sehat yang masuk akal. Coba lu buktikan, bagaimana bentuk itu? Logika itu ada nggak? Lu sedang berpikir nggak? Itulah logika. Mana bentuknya? Coba lihat Mindset gua. lu itu. Coba lu buktikan. Coba lu Yang lu tunjukkan rasain mana di aja. sini. Yang Nggak lu ada. rasain Lu aja. punya logika? Apa rasa? Nggak ada. Mana? Gimana rasa logika? Ketika Anda menyampaikan itu sumbernya dari pemikiran Anda, dari Yang mindset saya tanya Anda. mana logikanya? Itulah berpikir. Bentuknya kayak Nggak mana? usah Mana? sempit berpikir itu. Mana? Tunjukkan kalau itu ada. Kau sedang berpikir sekarang, bodoh. Tunjukkan. Itu proses yang ku minta, tunjukkan logika itu. Si logika udah Ketika masuk aku penjara berbicara, gara-gara ini nginjak aku Bible. sedang berlogika ini. Orang tak Ketika Mana aku logikanya? berkomunikasi Mana? dengan Biar aku Anda, aja. Udah. Coba kau terangkan bagaimana bulan tergantung, bintang tergantung. Nggak jatuh ke bumi. Coba kau jelaskan. itu gaya gravitasi. Kenapa harus ke sana? Sana itu kan ruang Nah, hampa tunjukkan bulan kok gaya itu. gravitasi, gaya keberkatan siapa kau bilang? Tunjukkan bagaimana kok bisa bulan bergantung, bumi bergantung. Jelaskan sebaik-baik mungkin kau jelaskan logikamu. Kita lanjut dengan orang beragama aja. Dia nggak beragama. Sorry ya teman-teman ya. Dia tidak beragama. Jadi dia tidak akan pernah membahas agama karena dia nggak beragama. Dia boleh tidur dengan mamanya, dia boleh tidur dengan bapaknya,
dia boleh tidur sama ayam, bahkan dia boleh kalau dia makan daging manusia boleh, karena nggak ada aturannya, karena dia nggak punya agama, ya. Dia tidak punya agama, tidak punya Tuhan, ya. Jadi percuma kita mau ngomong apa juga percuma ya guys. Oke, kita lanjut ngomong dengan orang beragama aja, ya. Gaya gravitasi di bulan, ya. Gaya gravitasi di bulan. Gravitasi. Halo Heri, agamanya Allah. apa? Halo. Buat Oten ketik 1 ya, buat teman-teman Kristen ketik 1 ya, buat mau naik ya, ketik 1. Halo, Ya, Ya, agamanya apa, Heri Bro? Kristen atau Islam? Islam. Ya, Bang, di sini kita diskusi dengan non-muslim ya. Kita Oh, Mbak, prioritaskan sebentar ini penting Mbak, ini mau tanya penting nih. Saya itu kan kalau lihat umat Kristen beribadah itu kan beda-beda. Saya ini dalam hati itu mikir dari dulu itu ajarannya itu ditulis di kitab apa? Apakah ada ajaran seperti Islam? Dirikanlah sholat beryakat untuk meniru kepada caranya Nabi Muhammad. Jadi ibadah itu sama seluruh dunia. Nah ini kok nyanyi-nyanyinya beda-beda antara negara satu dan negara yang lain beda-beda. yang mau Apakah Bapak tahu apa, Pak? yang seperti itu? Ya, yang mau Bapak Yang ketahui saya- apa? Kepengen tahu itu loh dasar ibadahnya itu loh. Kalau kita kan sholat Nggak 5 ada, waktu. nggak ada ya. Nggak ada. Maksudnya ibadah, Das- ibadah harian itu apa ya? Seperti kita sholat 5 Tidak waktu. ada, Iya. Pak. Tidak ada dalam Oh. Tidak kitabnya, ada, Pak. tidak ada. Ya, dasar ibadahnya nggak ada. Tuh. Oh Ya. gitu ya, Oke, ya, ya. izin saya turunkan Pak Eri ya, kita naikkan yang Kristen. Buat teman yang Islam, mohon ya, kita ulangi sekali lagi. Buat biarkan yang Kristen naik dulu ya. Yang Kristen kita utamakan karena di sini udah ada Bang Wan, Unirifa, Bang Yonatan Nandar. Jadi kita mencerdaskan orang Kristen. Yang kami minta naik adalah orang Kristen. Nanti kalau kalian yang naik, nanti jadi Kristen kalian, bahaya kan? Nah, ya. Ya, yang Kristen aja ketik 1 ya, itu Dede Harndoko. Oke, kita naikkan Kasdam Oke, saya lanjut teman-teman ya. Jadi mengerikan menjadi orang yang mengaku tidak beragama. Kenapa? Aturan-aturan yang dibuat oleh manusia itu berproses, berprogres dan berkembang. Jadi kalau orang-orang yang tidak beragama, dia akan mengikuti pemikiran manusia. Jadi suatu saat kalau dia misalkannya tinggal di Kutub Utara, salah satu kegiatan di Kutub Utara itu adalah bolehnya seorang istri itu tidur dengan teman-teman suaminya. Maka dia akan mengikuti pola berpikir seperti itu. Jadi orang-orang yang tidak beragama, dia akan mengikuti aturan yang dibuat oleh manusia. Dan itu pun kalian tahu sejak zaman dahulu sampai sekarang itu dinamis atau berubah. Ya, jadi seperti di Jepang misalnya. Nanti suatu saat ada aturan nih, boleh menikah dengan boneka. Nah dia akan ikut itu nanti. Kenapa? Dia tidak punya standar moralitas yang diajarkan berdasarkan perkataan Tuhan. Makanya ngeri kalau kita bicara dengan orang yang tidak beragama. Kalau orang-orang tidak beragama bicara di forum beragama, teman-teman, ini sama saja kayak kita lagi bahas masak-masakan, tapi yang kita ajak bicara adalah orang yang tidak pernah memasak dan tidak mengerti memasak gitu loh. Ya, kecuali niatnya adalah untuk bertanya, tapi niatnya untuk mengajari kita orang beragama, maka tidak berhak dan tidak layak orang yang tidak beragama mengajari orang beragama. Kenapa? Lu nggak ada agama. Kecuali dia di sini tadi mengajak diskusi, membuktikan bahwa beragama itu lebih masuk akal, lebih rasional. Kalau tidak beragama itu lebih bermoral, maka kita boleh. Tapi di sini dengan perkataan saya mau meluruskan orang beragama, bapak kok aja boleh kau tiduri, mama kok aja boleh kau tiduri, kok nggak ada aturan, kau makan daging manusia aja boleh kok, karena nggak ada aturannya. Kau pula yang mau meluruskan kami yang beragama, kan nggak masuk di akal, ya? Oke?